Yang pertama, BIM chapter 13, exercise 1. Kita lihat dulu ke soalnya. Lihat ya. Nah, di sini adalah tentang hedge of unanticipated purchase. Jadi, di 1 November, One Corporation ini enter 90 day atau 3 bulan forward contract dengan wet spekulator untuk membeli 300.000 barrel of wheat dengan harga 430. Nah, kontrak ini is to be settled net. The contract is order unanticipated purchase. The contract is settled on January 31 2017. Jadi dimulai November 1 2016 untuk disettle nanti di 31 Januari 2017. Dengan informasinya seperti yang terlihat. Kemudian yang pertama, dengan interest rate-nya adalah 8%. Kemudian yang pertama kita disuruh untuk membuat journal entries terkait hedge tersebut. Nah, untuk jurnalnya, pada 1 November ketika terjadi forward contract itu no entry ya, karena hanya ada catatan memorandum aja. Kemudian pada 31 Desember karena ada perubahan nilai forward rate ini pada 31 Desember menjadi 4,25, maka kita sesuaikan ini kita sesuaikan di sini. Ya, awalnya nilai forward kontrak yang telah kita setujui 430 kita pernah sama nilai kontrak yang terjadi pada 31 Desember itu yaitu 4,25. Jadi 0,025 kita kali 300.000 dengan sejumlah wet tadi gandum yang sudah disetujui jadi 15.000. Kemudian kita cari present value-nya. Present value-nya dengan 15.000 dibagi sama 1,00667 itu adalah dari 1 ditambah 8%. 8% tadi interest rate yang tersedia di soal dibagi sama 12 bulan. Jadi 0,00667. Terus kita peroleh nilai present value-nya dari 15.000 itu adalah 14.901. Terus kita catat jurnalnya other comprehensive income pada forward contract. Di sini other comprehensive income karena ini adalah cash flow hedge ya. Jadi kita catat other comprehensive income. Terus forward contract-nya itu adalah forward contract akun liability. Kemudian liability karena nilai wet pada 31 Desember itu lebih kecil dari nilai kontrak yang sudah disetujui. Kemudian pada 31 Januari itu kita catat forward contract liability, forward contract aset pada other comprehensive income. Karena nilai wet pada saat itu adalah 450, lebih tinggi daripada nilai kontrak yang ada di kontrak 430. Jadi 0,2 dikali 300.000 sama dengan 60.000. Forward kontrak yang tadi liabilities kita debit hingga nanti hilang yaitu 491. Kemudian yang nilai forward kontrak yang kita hasilkan baru ini kita jadikan debit, forward kontrak aset 60.000, kemudian jumlahnya ini jadi ada comprehensive income 74.901 dari jumlah ini. Kemudian kita catat juga inventory pada cash karena kita membeli ya. Jadi inventory kita bertambah, kemudian cash kita berkurang sejumlah harga yang terjadi pada 31 Januari itu yaitu 4,50 dikali 300.000. Jadi 1.350. Kemudian karena tadi kita sudah menyetujui forward contract, jadi cash pada forward contract
60.000. Ini forward kontrak aset ya. 60.000. Jadi istilahnya kita dapat kayak subsidi gitu 60.000 dari forward kontrak yang udah kita sepakatkan 430. Jadi nanti kayak kita membayar cash-nya cuma 1.350 kurangi 60.000. Kemudian yang nomor 2, kita mengasumsikan bahwa web itu terjual pada 1 Juli 2017 dengan harga 5 per barrelnya. Journal entry yang kita buat nah, yang pertama dari other comprehensive income tadi, kita memperoleh saldo. Kan yang awal tadi kita tulis other comprehensive income di debit 14.901, kemudian yang pada saat 31 Januari tadi kita mencatat other comprehensive income di kredit 7.901. Jadi kita memperoleh saldo kredit 60.000. Ya, nanti akan kita hapuskan juga di sini. Nah, pada 1 Juli itu karena kita menjual, jadi kita cash pada sales sejumlah yang kita jual, yaitu harganya 5 kali 300, jadi 1.500.000. Kemudian kita catat COGS pada inventory dan juga other comprehensive income-nya. Inventory tadi, ini salah ya, jadi ini 4,50. Jadi 4,50 dari inventory yang telah kita miliki di atas tadi ini kan 1.350. Jadi inventory kan terjual semua. Jadi 450 dikali 300, 1.350. Kemudian kita masukkan other comprehensive income yang saldo tadi, jadi 60. Kemudian pada COGS dari selisihnya, jadi 1.290. Begitu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Tia. Cuman saya mau kasih tahu satu aja. Bacanya untuk gandum itu wheat ya, jangan wet. Oh, iya Pak. Kalau wet doang basah. Kalau wet nggak ada bahasa Inggris kayak wheat ya. Terima kasih Pak. Wheat. Agak susah bahasa Inggris, ada T, ada TH, ada D, ada DTH, jadi agak susah itu. Karena kita orang Indonesia, kita nggak pernah punya konsonan yang aneh-aneh itu ya. Jadi sebisa kita aja lah, orang bule biasanya bisa nebak kok. Yang penting dia tidak hanya melihat satu kata, tapi beberapa kata. Saya juga nggak bagus bahasa Inggrisnya, cuman ada beberapa yang nggak. Kalau kamu belum tahu, saya kasih tahu nanti ya, kayak wheat ya. Oke, makasih. Silakan yang berikutnya, Rizky, siapa? Baik, untuk kelompok selanjutnya dipersilakan untuk Sabrina 13.2. Oke. Izin share screen ya, Pak? Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Jadi untuk E13.2 itu soalnya sama dengan E13.1, tapi kalau E13.1 itu tentang anticipated purchase, kalau E13.2 itu tentang purchase commitment. Jadi soal yang pertama itu kita membuat jurnal tentang with purchase di 1 November 2016, 31 Desember 2016, dan 31 Januari 2017. Untuk 1 November 2016 itu no entry, karena masih komitmen pembelian, jadi belum ada jurnal yang diperlukan untuk dibuat. Lalu tanggal 31 Desember 2016 ini mencatat loss atas forward kontraknya. Tadi kan tanggal 1 November 2016 itu kontraknya 4,3. Kamu nggak usah jelaskan karena angkanya sama yang tadi. Ya, tinggal jurnalnya aja bedanya apa. Jadi jurnalnya itu yang tadi kan pakai OCI ya, karena cash flow hedging, sedangkan purchase commitment itu termasuk ke fair value hedging. Jadi dia pakai unrealized loss on forward contract. Karena dia komitmen jadi pakai unrealized senilai 14.901.
kita juga membuat jurnal gain atas komitmen senilai firm purchase commitment pada unrealized gain on firm purchase commitment senilai 14.901. Lalu pada tanggal 31 Januari 2017 kita membalik jurnal forward contract di 31 Desember 2016 tadi kan nilainya 14.901. Ini kan di kredit, kita balik ke debit. Lalu kita memunculkan akun forward contract aset di debit senilai 60.000 yang didapatkan dari 4,5 dikurangi 4,3 dikali 300.000. 4,3 ini sama 4,5 31 Januari 2017. Lalu ada unrealized gain on forward contract nilainya 74.901. Setelah kita membuat jurnal gain atas kontrak, lalu kita membuat jurnal loss atas komitmen. Tadi kan kita telah membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2016, kita telah membuat jurnal firm purchase commitment aset di debit senilai 14.901, lalu kita tutup akun tersebut menjadi di kredit, firm purchase commitment aset itu menjadi di kredit, lalu kita juga membuat akun di kredit itu firm purchase commitment liability senilai 60.000 untuk menyeimbangkannya. Kita membuat jurnal di debit unrealized loss commitment 74.901. Kurang lebih sama kayak yang dia tadi, kita juga membuat jurnal with inventory senilai 1.290.000. Lalu firm purchase commitment liability kita tutup yang 60.000 tadi pada cash senilai 1.350.000. Lalu kita buat jurnal cash pada forward contract senilai 60.000. Yang soal kedua itu jika tanggal 1 Juli dijual senilai $5 per barrel. Jadi cash pada sales $5 kali 300.000 senilai 1.500.000 dan COGS pada with inventory tadi tercatat senilai 1.290.000. Sudah, Pak. Saya hanya beberapa ya. Saya mau menekankan sama kalian lagi. Jadi kalau fair value itu kan nanti dia akan muncul di neraca. Oleh karena itu ini yang pos pasangannya muncul di neraca sama-sama. Tapi intinya adalah setiap ada loss itu akan ada catatan gain di sini. Karena ini dimasukkan ke rugi laba, jadi dimasuk ke rugi laba sehingga akan nol. Itu menunjukkan kalau nggak ada laba atau rugi berarti ada lindung nilai atau hedging. Itu satu ya. Yang kedua, pada saat settle, coba kamu lihat ke ini ini soalnya. Ya, soalnya. Nah, tadi kamu ngacu ke 4,5 angka forward ya. Jangan ya, kalau itu masuk ke 4,5 spot ya. Karena dia pada tanggal settlement itu spot sama forward sama, di spot trade semua. Itu aja. Nanti kamu salah kalau misalnya angkanya beda kamu bisa salah gitu loh, ya. Jadi ingat yang dipakai 4,5 di angka spot ya, bukan ini kebetulan sama aja. Saya nggak tahu kenapa ini bisa sama gitu ya. Terus yang ketiga, balik lagi ke jawaban kamu. Kalau pada cash flow hedge itu pembebanannya karena nanti munculnya di laporan rugi laba, maka pada saat ke bawah. Pada saat penjualan. Ya. Tapi kalau fair value karena akan muncul di neraca, maka langsung kita bebankan ke with inventory dengan cara firm purchase commitment-nya di debit di sini sehingga mengurangi with inventory dari 1350 ke 1290 yang kita ini kan yang kita hedge pada angka segini ya. Itu pemahaman biar kalian agak paham. Dua contoh soal ini bagus sekali untuk melihat perbedaan keduanya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke penyaji ketiga, silakan. Terima kasih, Pak.
Baik, untuk yang 3, silakan Ifham. Share screen, Pak. Yuk. Nah, di E13.3 ini frame sales commitment. Jadi Tuan Corporation membuat sales commitment dengan Nyonya Corporation untuk menjual 200.000 tons coal dalam 3 bulan pada Januari 31 2017 harga market price. Tuan juga membuat forward kontrak untuk membeli 200.000 tons coal pada Januari 31 2017 harga 55,25. Nah, ini interest rate 8%, kemudian harga sales price di bawah ini Januari 1 55,25, Desember 31 2016 55,1, Januari 31 2017 55,5. Disuruh membuat jurnal. Nah, pada November 1 tidak ada jurnal, no entry, karena harganya masih sama. Kemudian tanggal 31 Desember ada selisih harga, yaitu 55,25 menjadi 55,1 menjadi 55,25. Jadi kita mengakui gain pada forward contract. Jurnalnya forward contract pada unrealized gain on forward contract. Ini diselisihkan dikali 200.000, kemudian di present value-kan ketemu 29.801. Kemudian juga mengakui unrealized loss pada sales commitment. Jurnalnya unrealized loss on sales commitment pada sales commitment sebesar 29.801. Kemudian di tanggal 31 Januari. Di Januari ini sales price-nya 55,5. Jadi ada kenaikan. Jadi kita akan mengakui unrealized loss pada forward contract. Jurnalnya unrealized loss on forward contract, dan forward contract di kredit. Ini yang forward contract 29.801 dapat dari yang atas tadi. Kemudian yang satunya adalah selisih dari harga Januari dan harga di November. Kemudian dikali 200.000 ketemu 50.000. Jadi di jumlah unrealized loss on forward contract jadi 79.801. Dan untuk mengimbangi di jurnal juga unrealized gain on sales commitment. Jadi kan harganya naik, jadi kita mengakui gain di sales commitment. Jurnalnya sales commitment pada unrealized gain on sales commitment. Jadi tinggal dibalik yang tadi itu. Kemudian penjualan cash pada sales 200.000 dikali harga Januari 55,5 11.100. Kemudian kan ada selisih kenaikan antara yang di forward contract dengan harga sales price-nya. Itu jadi kita membayar ke forward contract. Jadi jurnalnya forward contract pada cash seharga selisihnya 50.000. Kemudian jadi kita eliminasi lagi sales-nya ini. Jadi jurnalnya sales pada sales commitment 50.000. Itu aja mungkin, Pak. Dulu saya mau lihat dulu. Saya jadi agak lupa ini. Jadi nanti dia terima karena harganya lebih mahal, dia akan terima dari forward kontrak ya. Jadi forward kontraknya Sales commitment, Pak. Ya enggak, saya lihat forward kontraknya aja. Di akhir kan 55,5. Ya, berarti dia bisa beli di 55,25. Berarti nanti yang 0,25-nya diperoleh dari itu ya, kas pada forward kontrak. Oke, ya, betul. Makasih. Iya, makasih, Pak. Silakan yang berikutnya. Silakan yang berikutnya kelompok 4, Najmi. Izin share screen. Oke. Oke, soalnya
di 13.4 ini tentang hedging aset. Partai Corporation membeli 200.000 pounds of copper pada harga 2 per pound. Ya, terus untuk menghedge di si copper ini, tanggal 1 Oktober 2016, Partai bikin forward contract untuk menjual 200.000 pounds pada 31 Januari 2017 pada harga 2,3 dolar per pound. Nah, kontraknya ini setelahnya net, terus asumsi dari interest rate-nya ini adalah 8%. Terus sales price-nya di sini bisa dilihat 1 Oktober 2016 1,8, 31 Desember 2016 itu 2,8 dolar dan 31 Januari itu 2017 2,5 dolar. Terus di sini langsung ke tanggal 1 Oktober 2016. Di sini ada penyesuaian fair value kontrak. Jadi forward kontrak aset pada gain on forward kontrak sebesar 93.377,2. Hasil ini didapat dari 200.000 dikali perubahan harganya 2,3 dikurangi 1,8 per ini time value of money-nya 1 ditambah 8% per 12 dibagi 12 karena 8% ini kan uangnya per tahun. Terus pangkat 4 karena 4 ini dihitung 4 bulan dari Oktober sampai Januari. Kan Oktober, November, Desember, Januari. Jadi 4. Terus ketemu hasilnya 93.377,2. Terus selanjutnya kita mencatat juga loss on inventory-nya. Nah, loss on inventory-nya itu perhitungannya 200.000 dikali harga awalnya kan 2 dikurangi fair value 1 Oktobernya itu 1,8. Jadi hasilnya adalah 40.000. Terus pada tanggal 31 Desember ada penyesuaian lagi. Di sini loss on forward contract pada forward contract. Nah, yang forward contract ini bagi dua, ada forward contract aset sebesar 377,2 itu diambil dari angka yang di atas, yang di sini. Terus selanjutnya ada forward contract liability, itu diambilnya dari 200.000 dikali perubahan harganya 2,3 dikurangi 2,8 dikali ini sama perhitungan waktunya 1 ditambah 8% per 12 pangkat 1. Kenapa 1? Karena 1 bulan jaraknya dari 31 Januari. Jadi ketemu hasilnya 99.337,8. Terus nanti loss on forward contract-nya ini jumlah dari aset dan liability ini, yaitu sebesar 192.175. Selanjutnya, ini jurnal settlement-nya. Pada tanggal 31 Januari 2017 dicatat forward contract pada cash dan terdapat gain on forward-nya. Nah, forward contract-nya ini tadi forward contract liability yang kita hitung di atas sebesar 99.377,8. Nah, cash-nya ini dari tadi yang kita tulis loss inventory di sini. Dan terdapat gain on forward sisanya sebesar 59.337,8. Segitu, Pak. Dulu ke atas dulu coba. Tadi inventorinya kamu turunkan 40, ini tanggal berapa ini? 1 Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober coba lihat soalnya. Ini pas apa nih? Oh, ini ya, laporan ya. 30 September ya. Oke, jadi ke bawah coba dulu soalnya apa ke bawah. Soal. Ke bawah lagi pertanyaannya apa? Siapkan Oke. jurnal. Nah, di sini kamu turunkan inventory coba. Inventorinya coba, jurnal inventorinya. Ke 40 ya, karena cost lebih rendah daripada market lebih rendah daripada cost ya. Betul kan? Kan inventory itu the lower of cost or market ya. Ingat nggak? Cost-nya berapa? 2. Betul nggak? Marketnya berapa? 1,8. Berarti turunkan loss pada inventory. Tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember, jurnal inventory-nya cost-nya 2. Marketnya berapa? 2,8.
2,2 kan? Berarti jadi 2 lagi kan? Pakai 2. Berarti dicatat gain dong di sini. Gain on. Jadi inventorinya di debit, gain on inventory 40.000. Terus, tapi ini kan kamu kayaknya agak menurut saya agak salah ini, karena harusnya ketika ada ini maka inventorinya pun dinaikkan ke yang sama ya. Jadi dia ini pertama kamu harus hilangkan loss ini 200 harus hilang dulu. Terus ditambah ini selisihnya berapa? 0,5 kan. Nah, inventory dinaikkan juga sebesar 0,5 dari cost-nya. Berarti selain 40.000 ditambah 0,5 kali 200.000. Ya. Tambah 100.000. Jadi nanti di sini 140 nih koreksi untuk ini inventorinya. Kan dia gain kan? Coba kamu itu dulu, kamu tutup dulu. Saya share screen deh. Baik, Pak. Bentar dulu ya. Salah saya. Bentar. Ini tadi dari bentar saya ini dulu. Nah, yang inventory, coba saya balik ke inventory ya. Nah, ini contoh yang ini nih. Ini forecasted ya. Nah, ini fuel inventory nih. Nah, jadi ketika ada inventory, ini kan kita catat ya kenaikannya ya ke other comprehensive income. Oke. Ini ntar ini. Oh, salah, maaf dari awal ya. Oh, ini option, maaf, option. Ini. Nah, ini ketika forwardnya itu dicatat loss kan, ya. Nah, kemudian di inventory-nya di sini kita tahu loss-nya berapa? 2. Ya. Berarti inventory-nya harganya naik. 2 juga. Dari cost-nya. Cost-nya berapa? 90. Ya. Kemudian ketika turunnya berapa? Turunnya 3. Maka inventory juga turunnya 3. Nah, nanti begitu ke sini inventory-nya naik lagi berapa? Ya. Nah, inventory-nya dinaikkan lagi sampai ke jumlah itu. Jadi naik turunnya angkanya sama. Kalau contoh di sini kan. Tapi bedanya untuk forward ada present value-nya. Sehingga nanti perbedaannya sebesar present value. Ya. Nah, kalau saya lihat di kasus kamu, sekarang balik lagi ke jawaban kamu. Di share screen. Oke, coba ke atas. Mulai dari yang tanggal pertama. Nah, di sini naik berapa ini? Forward kontraknya 0,5 ya. 0,5. Nah, di sini harusnya turunnya 0,5 nih. Jadi gain sama loss saling offset. Terus ini kan sekarang jadi 1,8 ya. Cost-nya ke bawah. Nah, sekarang dia naik berapa nih dari 1,8 ke 2,8? Naik 1 ya. Berarti nanti ininya
naik ya. Jadi nanti artinya naiknya $1 nih. Nanti di sini inventory-nya juga naik $1. Ini loss, ini jadi gain. Sehingga saling menutupi. Lalu di tanggal terakhir harganya berapa? Tanggal terakhir harganya 2,5, turun 0,3 ya. Nah, balik lagi. Ini udah betul, tapi di sini jadi di sini nanti ya kembali ke atas coba inventory ya. Nah, ini loss on inventory pada inventory dari 2,3 dikurangi 1,8 atau 100 ini ya 100.000 ya. Coba ke atas sedikit. Geser ke atas sedikit. Nah, ini 100.000 nih. Jadi ada selisih karena time value of money. Ke bawah. Nah, ini nanti 200.000. Ada inventory gain on inventory 100.000. 200.000 karena $1. 2,8 dikurangi 1,8. Ke atas sedikit. Ya, nah ini 192 200.000 selisihnya time value of money. Pada tanggal 31 Desember forward contract nilainya berapa? Coba lihat angka data ininya. Angka ini. Soal. 2,5 ya tadi ya. 2,5 kan? Ya. Berarti sekarang dikurangi karena kan harganya 2,3. Dikurangi jadi ini ada selisihnya 0,2. 0,2 itu 40.000. Balik lagi ke soal. Baik ke jawaban. Berarti forward contract sebelumnya liability 99.337,8 itu dikurangi jadi hanya 40.000. Berarti di debit 59.337. Debit dulu 59.337 ya. Ya ini boleh juga sih. Oh ini juga nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Jadi forward contract di debit ini ketemu ada gain ya, ada gain sekian. Ke bawah lagi. Nah, harusnya inventorinya itu juga dikurangi dari 2,8 ke 2,3. 2,5 dari 2,8 ke 2,5. 0,3 kali 2. Berarti nanti di situ loss 60.000, loss on inventory 60.000 pada inventory 60.000. Paham ya? Jadi yang salah kamu adalah di jurnal inventorinya. Jurnal pertama di tanggal 1 Oktober, balik ke atas. Nah, di sini 1 Oktober, loss on inventory pada inventory sebesar 100.000. Ke bawah. Tanggal 31 Desember, inventory pada gain on inventory sebesar 200.000. Yang ketiga, loss on inventory pada inventory sebesar 60.000. Nah, itu salahnya. Paham ya? Ada nggak ngerti? Pak, izin bertanya. Silakan. Itu kan harga beli inventory sama forward kontraknya di awal beda ya Pak? Jadi Ya. kita menyesuaikan inventory pakai harga forward kontraknya aja gitu? Ya, selisih forward kontrak. Coba deh lihat di contoh ya. Ini kamu tutup ini. Saya share screen lagi. Ya, di sini kan kamu lihat ya, pada saat awal itu forward kontraknya, bentar saya ketutupan. Forward kontraknya itu dapat keuntungan 2. Kan? Karena dari kalau nggak salah di atasnya harganya 90 ya. 90 jadi 92 gitu ya. Nah, ini kan 90 nih. Ya. Di sini ternyata forward kontraknya price-nya jadi 92.
Berarti untungnya 2 ya. Ruginya 2 ya. Karena dia bisa lebih murah. Rugi nih kita catat. Tapi karena present value jadi 111. Tapi di sini kan kita catat gain. Angkanya hampir sama sebenarnya. Cuman di sini nggak ada present value. Jadi langsung aja selisihnya 2. 92 dikurang 90 gitu. Karena perubahan dari market value inventory tadi. Demikian juga ketika harganya di sini turun ke 89 ya. Bobot kontraknya jadi aset. Turunnya berapa? Dari 92 ke 89, 3. Turunkan 3. Kemudian di sini forward kontraknya naik turun lagi 0,5 ya. 0,5 turun lagi. Nah, loss-nya juga diturunkan gitu. Ya. 1,5 maaf bukan 0,5, 1,5 ya. Turunkan lagi gitu ya. Jadi diturunkan terus sesuai dengan ini kenaikan dari forward kontrak. Kan hedging. Jadi kita harus memasangkan. Selalu kalau ada gain loss-nya kira-kira angkanya sama atau hampir sama. Kenapa di sini nggak selalu sama? Karena ada time value of money saja pada forward kontrak sebagai instrumen keuangan. Jadi paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang tanya di sini? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Selanjutnya untuk kelompok 1, Amirah disilakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Pas sudah terlihat. Sudah. Baiklah, di problem 13.3 itu, pada 1 Januari 2016, Kem meminjam 400.000 dari Van, termnya 5 tahun, variable rate, dan interest rate pada tahun 2016 itu sebesar 8%. Libor rate pada 1 Januari 2016 itu plus 2%. Sama untuk tahun-tahun berikutnya, interest payment-nya dibayarkan pada 31 Desember setiap tahunnya dengan asumsi menggunakan annual compound. Pada 1 Januari 2016 itu, Kem memutuskan untuk swap dari variable rate menjadi fixed rate dengan melakukan kontrak dengan GRA dan akan membayar sebesar 8%. Asumsi bahwa Libor rate pada 31 Desember 2016 itu sebesar 5%, maka soal yang pertama itu, mengapa dianggap sebagai cash flow hedge daripada fair value hedge? Siapa tadi? Kamu, Amirah. Rate ya, jangan red ya. Rate. Iya, Pak. Kalau red itu merah. Ya, jawabannya terlihat, Pak. Ya. Yang pertama itu, karena perusahaan tadi melakukan swapping interest rate dari suku bunga variabel menjadi suku bunga tetap, yang tujuan hedgingnya itu untuk mengurangi variabilitas arus kas di masa depan akibat fluktuasi bunga variabel. Jadi itulah mengapa dia masuknya ke cash flow hedge daripada fair value hedge. Ya, terus ya karena nanti kalau jawab kayak gitu aja, pendek aja, nggak usah panjang-panjang ya. Udah betul tuh. Terus soal yang kedua itu, menurut Anda mengapa apakah lindung nilai ini efektif dan memenuhi syarat untuk lindung nilai akuntansi dalam akuntansi? Menurut saya ini akan efektif jika notional amount-nya yang sebesar 400.000 tadi dan 5 tahun tadi. Kan dengan asumsi bahwa lindung nilai ini tadi memenuhi syarat sebagai syarat untuk lindung nilai dalam akuntansi, maka tentu yang pertama itu menentukan estimasi fair value hedge pada tanggal 31 Desember 2016.
Dan ini berlaku untuk pembayaran bunga tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah, yang A ini LIBOR rate-nya kan tadi pada 31 Desember 2016 sebesar 5%, variable rate-nya itu 5% ditambah 2% menjadi 7%, fixed rate-nya 8%. Nah, karena itu CAM ini akan membayar lebih sebesar 1%. Fair value swap itu sama dengan present value dari estimasi pembayaran di masa depan. Jadi rumusnya ini, notional amount dikali dengan current forward rate dikurang contract forward rate dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan dengan T. Notional amount-nya tadi kan 400.000 dikali dengan 1% ini didapat dari 8% dikurang dengan 7% dibagi dengan 1 ditambah 7% dipangkatkan T karena ini tahun pertama jadi pangkat 1 didapatlah present value-nya 3.738. Di tahun kedua juga dilakukan sama, tapi dipangkatkan 2, didapatlah 3.494. Tahun ketiganya 2019, 3.265. Dan tahun keempat di tahun 2020-nya sebesar 3.052. Jadi saya tambahkan Amira, biar teman-temannya ini, kamu penjelasannya bagus ya, tapi mau saya tambahkan. Kenapa pakai angka 7%? Jadi variable rate pada setiap tanggal itu adalah sama dengan market rate ya. Itu biar saya kasih tahu aja. Makanya kenapa dipakai 1,07. Jadi setiap present value dari apapun terkait dengan utang, obligasi itu selalu pakai market rate. Market rate itu apa? Market rate itu ya variable rate tadi. Oke, dah lanjut. Iya, Pak. Jadi totalnya 13.549 saya bulatkan ke 13.550. Lalu yang B itu disuruh untuk menyiapkan jurnal pada 31 Desember 2016 untuk mencatat lindung nilainya dan interest payment-nya. Nah, jadi untuk mencatat fair value interest rate swap-nya itu other comprehensive income pada interest rate swap sebesar 13.550 tadi untuk mencatat dengan fixed rate-nya 8%, 32.000. Lalu yang soal nomor 4 itu dengan asumsi LIBOR rate pada LIBOR rate-nya 5,5% pada 31 Desember 2017, maka disuruh untuk melakukan membuat jurnal dan menghitung swap pada 31 Desember 2017 termasuk dengan interest payment-nya. Nah, yang soal nomor 4 itu, yang pertama untuk mencatat pada 31 Desember 2017, interest expense pada cash sebesar 400.000 dikali 7%, 28.000, karena dia ada perbedaan 1% antara fixed rate dan variable rate-nya, maka dicatat juga sebesar 4.000 interest expense pada cash kali 1% ini tadi. Kemudian untuk mencatat yang interest rate swap pada other comprehensive income ini kita cari seperti yang nomor 3 tadi, tapi karena ini LIBOR rate-nya 5,5%, jadi kita tinggal ganti saja tadi 8% dikali 7,5%. Lalu sama saja caranya didapatlah hasilnya 5.200. Jadi 13.550 tadi dikurangi dengan 5.200, dapatlah 8.350. Sudah, Pak. Oke. Makasih ya. Jadi di sini satu lagi nih saya tambahkan. Karena di tahun berikutnya ketika OC interest rate swap itu dinilai ulang, selisih bunganya tinggal 0,5.
Lalu bunga efektifnya sekarang berubah jadi 7,5%, makanya dibagi dengan angka ini. Begitu seterusnya nanti setiap tahun lihat, sehingga nanti interest rate swap-nya akan 0 pada akhir, dan kita bisa menunjukkan bahwa interest expense-nya itu akan dibayarkan pada 8% ya. Jadi semuanya 8% nih. Kalau ini 7% ke ini, nanti 8%. Sebenarnya di 31 Desember 2016 juga harusnya jurnalnya nggak langsung begini, karena ada 2 pembayaran juga itu. Pembayaran ke variabelnya, coba lihat ke soalnya ya. Variabelnya tanggal 31 Desember berapa variabel rate-nya? 7%, Pak. 7% ya. Nah, berarti dia 7%, nanti 1%-nya. Tapi ini pas tanggal 31 Desember itu, coba ini kemudian LIBOR rate-nya, oh ini 8% ya. Ya udah, dia benar-benar 8% dia bayarnya. Jadi yang untuk tanggal 31 Desember 2016 8%. Ya betul. Karena di 8% yang pembayaran pertama, sama dengan ini, dengan yang forward. Baru di akhir tahun 31 Desember 2016 kan dihitung berapa nilai swapnya. Tadi lihat kembali ke jawaban kamu. Nah, ini ngitung swapnya, dicatat, ya kan? Terus ini mencatat bunganya pada tanggal itu yang masih ditentukan di awal tahun 8%. Nah, pada akhir tahun ini kita tahu tahun depan itu jadi 7% ya variabelnya. Makanya pembayaran bunganya 7%. Tapi karena dia sudah ada kontrak swap 8%, berarti 1%-nya dia bayarkan ke pihak lain tadi. Jadi tetap 8%. Lalu swapnya kita nilai ulang, karena ternyata untuk tahun depan tingkat bunganya berubah lagi jadi 7,5%. Ya. Jadi itu ininya. Oke, makasih ya. Yang lainnya nggak ada yang bertanya? Enggak, yang ini kalau bingung, tanya sekarang. Kamu bisa teruskan ya, Amirah, kalau untuk tahun 2018 gimana, 19 gimana, 20 gimana, biar tahu pemahamannya, jangan hanya ngerti di soal kayak segini aja gitu. Nanti kadang-kadang ada dosen yang iseng, dia nggak bilang di tahun pertama kayak gini, dia tahu-tahu di tahun ketiga gitu. Kalau kalian nggak ngerti bisa bingung kalian. Ya, oke. Makasih. Masih berapa lagi ya? 1 ya? 1 atau 2? Yang presentasi. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya Sabrina Elsa. Apakah sudah terlihat? Belum. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Jadi soalnya sama kayak yang P14.3 5 tahun loan, terus fixed rate di sini 8%, lalu dia sama dan B-nya pada 31 Desember 2016 7%. Yang pertama, kenapa ini termasuk ke dalam fair value hedge daripada cash flow hedge. Jadi seperti pada materi, dia termasuk fixed rate loan, dia termasuk fair value hedge karena fixed rate-nya fluktuatif sepanjang suku bunga pasar berubah. Lalu dengan perjanjian swap, ketika sukunya akan konstan, jadi mencerminkan fixed rate di swap-nya. Lalu selanjutnya, apakah ini efektif? Sama kayak yang di P13.3 selama dia termnya match, ya Pak. Sabrina, ya. Jadi kenapa dia fair value hedge? Karena soalnya itu kan menggunakan fixed rate. Dengan fixed rate tadi, maka nilai dari utang akan berubah-ubah. Nah, supaya nilai utang tetap, fair value dari utang tetap, maka swapnya adalah dari fixed rate ke variable rate gitu. Jadi yang dikhawatirkan adalah nilai utangnya. Jadi kamu harus ngomong itu.
Kenapa pada akhirnya kita mengubah dari fixed rate ke variable rate? Ingat kan, saya sudah bilang sama kalian harus ingat pelajaran obligasi. Obligasi itu nilainya naik turun kalau tingkat bunga pasar berubah. Tingkat bunga pasar itu sama dengan tingkat bunga variabel. Jadi kalau tingkat bunga pasar berubah, kan kalian ingat itu harga obligasi naik atau turun kan. Nah, kalau kita tidak ingin harga obligasi naik atau turun, di sini kan utang naik atau turun, berarti kita buat pembayaran bunganya variabel dari fix ke variabel, gitu ya? Iya, Pak. Terus selanjutnya nomor 3 ini determine estimated fair value hedge yang efektif pada 2017, 19, 2020 interest payment, maka penghitungannya kan diketahui LIBOR rate pada 31 Desember 2016 adalah 7%, maka variable rate-nya adalah 9% karena LIBOR plus 2%. Lalu tadi fixed rate-nya kan 8%, maka ada selisih 1%. Maka estimated payment-nya sama kayak tadi 1% kali 400.000 dibagi 1,0 jumlah tahunnya. Terus sampai ibu. Kita tunggu ya. Kalau susah nanti ada temennya yang Maaf, itu. apakah sudah terlihat lagi? Ya, dah. Iya. Maaf teman-teman. Jadi terus selanjutnya di sini pertanyaannya adalah jurnalnya itu pada 31 Desember. Jadi karena tiga pembayaran interestnya, yang pertama itu 8% 2000. Selanjutnya yaitu kan pembayaran dari rate-nya kan tadi sebenarnya fixed rate-nya 8%, maka fair value kita menghitung payable pada interest rate swap karena fair value-nya menurun sebesar yang kita hitung tadi, yaitu 12. Sabrina, kamu tunjukin jawabannya aja ya, saya lihat aja, soalnya agak susah kan, biar saya tahu betul atau salah. Iya, Pak. Terus turun ke bawah. Iya. Oke. Ini namanya apa? Terus yang nomor 4. Ya, terus saya lihat, udah saya lihat terus ke bawah. Pertanyaannya kan 6,5% LIBOR rate-nya, terus jadinya ya. Terus bedanya sama yang 2016 payment-nya ya, karena tadi rate-nya 2031 Desember 2000-nya 4.000 gitu. Oke, ya udah. Terus untuk saya lihat betul, adjusting fair value in interest rate swaps-nya 12.960 dikurangi penghitungan tahun 2000. Ya, udah ya. Ya, Pak. Soalnya Kasih, kamu Pak. suaranya
putus-putus terus bolak-balik. Yang penting nanti yang lainnya teman-teman Mohon bisa maaf, belajar Pak. sendiri. Makasih. Nggak apa-apa. Oke.